Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga penonton-penontonnya ini sehat-sehat semua, dibanyakin rezekinya, amin. Kembali lagi di channel Manue, ora terbang, ora asik, terbang bebas seperti burung. Hari ini kita sedikit ngobrol-ngobrol. Beliau ini penerbang, atlet juga, penggiat aktif para motor Indonesia juga. Siapa beliau? Kalau saya panggil Om kayaknya kurang asik, jadi saya manggilnya brother aja ya. Siapa dia? Brother Andri. Halo Andri, kenalin. Kalau biasa panggilnya tadi brother aja, brother Andri. Oke, kita ngomong ke brother Andri tentang olahraga para motor. Yang kita bahas, karena kita ngomongnya beliau ini atlet, bukan cuma fun-fun terbang kayak saya, jadi ngomongnya olahraga para motor. Ya, kebetulan beliau ini juga atlet aktif berlatih setiap minggunya. Kita ngomong, Om Andri, kira-kira brother. Oh iya, lupa brother. Kalau Om itu tua banget ya. Brother Andri, kira-kira kejuaraan nasional para motor sudah ikut berapa kali? Dan mulai kapan menggiati terbang para motor? Oke, kalau saya mulai berparamotor itu akhir tahun 2017. Kemudian baru mulai ikut kejuaraan itu memang pertama kali sih ya, kejuaraan nasional, kejurnas di Lanut Atang Sanjaya Bogor. Itu tahun 2019 kalau tidak salah, 2019. Nah, itu ada beberapa mata lomba yang dilombakan, dan salah satu mata lomba yang alhamdulillah waktu itu sukses dapat full point itu di mata lomba bowling. Nah, apa itu bowling? Jadi ada beberapa pin yang ditempatkan di darat gitu ya, di ground ada 5 pin. Nah, kita harus menendang, menjatuhkan pin-pin itu sebelum kaki kita menyentuh tanah. Kondisinya mesin harus dimatikan pada saat ketinggian kita sudah ditentukan, misalnya 100 meter di atas permukaan tanah, itu oleh si wasitnya diminta dimatikan, lalu kita turun tanpa mesin hidup. Nah, kita harus bagaimana caranya untuk bisa mengenai target pin-pin itu, harus jatuh. Nah, alhamdulillah waktu itu
dapat full point, jatuh semua 5 pin. Gitu Mas. Itu pengalaman Om Andri, bukan pengalaman juga, sebuah prestasi yang perlu dibanggakan. Saya sangat seneng banget kalau ngelihat Brother Andri lagi latihan di JGC. Mantep, rutin landing, take off lagi, nggak ada capeknya. Apa sih istimewanya lapangan JGC ini untuk lomba, untuk jadi seorang atlet paramotor? Soalnya saya lihat ini Om Andri ini angin apa aja ayo gitu loh. Olahraga paramotor ini kayaknya di JGC itu sangat benar-benar memenuhi gitu loh. Kira-kira menurut Brother Andri, lapangan JGC untuk pelatihan jadi atlet paramotor itu ya menurut Brother seperti apa sih gitu? Oke, kalau bicara mengenai lapangan JGC itu menurut saya cukup memadai ya, cukup layak untuk diadakan kompetisi paramotor gitu. Karena obstacle-nya nyaris tidak ada gitu ya. Lapangannya cukup luas, lapangan tanah cukup luas, di sekelilingnya juga tidak ada bangunan yang tinggi atau pohon yang tinggi, sehingga untuk kita take off dan landing itu cukup aman. Dan kemudian di JGC itu cukup lengkap nih. Di sebelah lapangan itu ada danau buatan yang dibuat oleh pengembang JGC, dan danau itu sebetulnya bisa juga kita manfaatkan untuk kompetisi juga gitu. Kalau ada kompetisi slalom, nah itu kita bisa bisa ditempatkan pin besar gitu ya, pin besar untuk kita bisa lakukan mata lomba slalom di situ. Di bawahnya air danau, dan kita siapkan nanti panitia lomba untuk menyiapkan security safety-nya. Saya cukup menarik, dan apalagi kalau JGC ini didukung oleh teman-teman dari organisasi pusatnya, dari FASI-nya. Saya pikir ini oke lah untuk misalnya diadakan mini kompetisi antar klub, kejurnas, mungkin bisa juga di event-event internasional yang bisa kita undang gitu ya. Jadi oke banget sih gitu. Tuh, dari Brother Andri menyatakan bahwa lapangan JGC siap untuk internasional, lomba internasional. Janganlah cuma antar klub, kayaknya itu kecil lah, internasional aja oke. Satu lagi pertanyaan ke Brother Andri ini, kalau orang pengen jadi pilot paramotor, kira-kira apa sih persiapannya, apa sih yang diperlukan untuk jadi pilot baru? Terus untuk tandem, apakah di JGC ini layak untuk dijadikan sebuah tanda kutip akademi loh, akademi paramotor untuk ya pengen jadi atlet, pengen jadi ya buat kita ngerasain, saya pengennya happy fun aja, terbang-terbang. Kira-kira menurut Brother Andri seperti apa sih? Oke, kalau menurut saya yang terpenting kita punya cita-cita dulu, pengen terbang kayak burung gitu ya. Jadi punya passion dulu, kita pengen terbang gitu. Kalau sudah terbang, rasa-rasanya udah paling top lah, bisa melihat keindahan daratan dari atas gitu ya. Itu dulu. Nah, baru nanti diikuti oleh ketersediaan alat ya, mesin, parasut, terus alat-alat pendukungnya, helm dan sebagainya lah gitu ya. Nah itu kita harus punya. Terus kemudian apa? Kita harus cari instruktur untuk melatih kita gitu ya. Instruktur yang punya lisensi tentunya, yang sudah tersertifikasi, sehingga pelajarannya sampai dia nanti terbang pertama itu semuanya aman gitu ya, dengan prosedur-prosedur dan ketentuan yang sesuai dengan panduannya lah. Nah kalau sudah terbang sih rasanya udah nggak akan bisa lagi untuk kalau hari-hari kosong tidak terbang, udah pasti terbang terus deh gitu, dijamin udah pasti
terbang terus karena akan menikmati keindahan alam di atas ya, di udara. Tuh, terus kemudian apakah JGC cukup ini? Jangan kan tadi untuk belajar, untuk kompetisi aja sini oke kok gitu, untuk aman, apalagi untuk belajar gitu ya. Itu udah sangat layak lah gitu ya. Udah sangat layak, lapangannya luas gitu. Jadi kita belajar ground handling itu nyaman gitu. Mau dari arah angin dari manapun bisa gitu, karena tidak terbatas luas lapangannya tidak terbatas gitu kira-kira. Oke, itu tadi sedikit dapat masukan dari profesional pilot, penghobi terbang paramotor. Pokoknya beliau ini sangat aktif di paramotor. Yang jelas tiap minggu itu beliau terbang. Itu yang saya salut. Di mana aja oke jadi. Satu poin bahwa JGC itu menurut beliau sangat mumpuni untuk belajar, untuk kompetisi, dari kompetisi lokal antar klub, secara internasional pun masuk gitu loh. Kurang apa lagi coba di JGC? Orang terbang, orang asik. Tambahan lagi nih, saran-saran nih, kira-kira JGC kedepannya seperti apa sih, Brother Andri? Oke, kalau saya berharap klub JGC bisa mengembangkan ya, menciptakan pilot-pilot baru lah, pilot-pilot baru, sehingga klub ini juga bisa berkembang, terus juga bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan, baik itu daerah, klub, bahkan mungkin nasional di level-level nasional. Bahkan mungkin pilot JGC bisa dikirim juga nanti ada kompetisi di internasional. Saya berharap itu. Terus kemudian dukungan, tentunya dukungan dari organisasi daerah, organisasi pusat, FASI itu bisa mendukung full support ke JGC Club. Mungkin itu. Oke, satu sesi dengan Brother Andri sangat luar biasa. Kita hari ini sudah ketemu sama beliau. Kita ucapkan terima kasih sama beliau meluangkan waktunya ke channel Manue Paramotor. Ora terbang ora asik, terbang bebas seperti burung. Oke, terima kasih Brother Andri. Bravo Bravo Paramotor. Bravo Paramotor Indonesia.